Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari ITIS Group. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Dari sekian banyak metode SDLC, kami mengambil metode DSDM sebagai metode yang akan kami presentasikan. Di sini, kami mengambil 4 materi, yaitu yang pertama, definisi DSDM, yang kedua, sejarah dan perkembangan DSDM, yang ketiga, tahapan-tahapan DSDM, dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan. Langsung saja untuk definisi DSDM. Dynamic System Development Method atau yang biasa kita kenal dengan DSDM merupakan salah satu metode agile untuk pengembangan perangkat lunak, suatu kerangka kerja yang awalnya didasarkan pada Rapid Application Development atau RAD dan mengutamakan keterlibatan pengguna secara berkesinambungan dengan pendekatan pengembangan secara berulang dan bertambah, tanggap terhadap perubahan, untuk membangun sistem perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan bisnis tepat waktu dan juga tepat anggaran. Adapun definisi DSDM lainnya yaitu merupakan sebuah kerangka kerja yang memberi banyak pengetahuan tentang manajemen proyek serta untuk membangun dan memelihara sistem dalam waktu yang terbatas melalui penggunaan prototyping yang incremental dalam lingkungan yang terkondisikan. Dynamic System Development Method sendiri ini atau DSDM juga membangun software yang cepat dan terstruktur. Untuk materi selanjutnya tentang sejarah dan perkembangan akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Nabila Ashari Amsari. Kemudian saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan DSDM. DSDM sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995 oleh J. Forrester dan dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology Amerika, di mana merupakan satu-satunya publikasi penggunaan metode RAD di dunia. Pada awal 1990-an, Rapid Application Development telah menyebar di industri. TI, The Dynamic System Development Method Consortium, didirikan pada tahun 1994 oleh asosiasi vendor dan ahli di bidang rekayasa perangkat lunak dan telah dibuat dengan tujuan bersama-sama mengembangkan dan mempromosikan kerangka kerja RAD independen. Versi terbaru dari DSDM diluncurkan pada tahun 2007 disebut DSDM Athens. Athens sendiri adalah burung kolaboratif yang dapat melakukan perjalanan jarak yang luas dan melambungkan banyak aspek metode yang cara alami kerja, misalnya prioritas dan kolaborasi. Versi sebelumnya DSDM dirilis pada tahun 2003 bulan Mei yang masih banyak digunakan dan masih berlaku, yaitu DSDM 4,2 yang merupakan perbaikan versi 4. Versi perbaikan berisi paduan tentang menggunakan DSDM dengan Extreme Programming. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Rustandi Muslim. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas materi tentang tahapan-tahapan pada DSDM. Untuk berikut, ini adalah gambar dari siklus tahapan-tahapan pada metode DSDM. Dan untuk tahapan pada DSDM itu terbagi menjadi 3. Yang pertama sebelum proyek, yang kedua siklus hidup proyek, dan yang ketiga setelah proyek. Untuk sebelum proyek, kandidat proyek diidentifikasi, pembiayaan proyek terpenuhi, dan jaminan proyek dipastikan. Penanganan hal-hal tersebut pada tahap ini menghindari masalah pada tahap-tahap berikut. Dan untuk siklus hidup proyek itu merupakan inti dari DSDM yang terdiri dari 5 sub tahap, yaitu yang pertama adalah studi kelayakan, dan yang kedua studi bisnis, ketiga perulangan model fungsional, 4 perulangan perancangan dan pembuatan, dan untuk yang terakhir adalah penerapan. Dan untuk setelah proyek yaitu memastikan sistem berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini diwujudkan dengan perawatan, peningkatan, dan perbaikan sesuai prinsip DSDM. Perawatan dapat dilihat sebagai usaha meneruskan pengembangan berdasarkan sifat alami DSDM, yaitu perulangan dan pertambahan. Oke, untuk selanjutnya materi akan bakalan dibacakan oleh teman saya Ilham S. Oke, selanjutnya di sini saya akan membawakan materi tentang kelebihan dan kekurangan dari DSDM. Yang pertama adalah kelebihan dari DSDM. Yang pertama adalah menyajikan kerangka kerja atau framework
untuk membangun dan memelihara sistem dalam waktu terbatas melalui penggunaan prototyping dan incremental dalam lingkungan yang terkondisikan. Yang kedua, membangun software dengan cepat. Yang ketiga, DSDM dapat dikombinasikan dengan XP, menghasilkan kombinasi model proses yang mengikuti DSDM dan praktik yang sejalan dengan XP. Selanjutnya adalah kekurangan DSDM. Setiap iterasi bergantung pada prototipe sebelumnya. Yang kedua, menentukan skop dari suatu prototype project tidak pernah selesai. Yang ketiga, dokumentasi seringkali tidak lengkap, fokus pada pembuatan prototype. Dan yang keempat, isu-isu mengenai sistem backup and recovery, sistem performance, dan sistem security kurang atau tidak diperhatikan dan sering terlupakan. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi materi-materi yang dibawakan oleh rekan-rekan saya. Saya harap kalian yang menonton video ini dapat memahami dengan jelas apa itu metode DSDM atau Dynamic System Development Method. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap kalian yang menonton video Saya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.